Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah akan merombak sistem penyelenggaraan haji yang akan berdampak pada antrian jemaah. Dia menyebut antrian haji tiap daerah akan dipukul rata menjadi 26 hingga 27 tahun. Dhanil menjelaskan latar belakang perombakan sistem ini karena pihaknya melihat ketidaksesuaian pembagian kuota haji provinsi dengan undang-undang yang berlaku. Dia memastikan akan menggunakan formulasi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang sudah direvisi. Dalam hal ini, Kementerian Haji dan Umroh akan menerapkan prinsip keadilan dalam penetapan antrian dan tata kelola keuangan haji ke depannya. Tak bisa dipungkiri jika nantinya transformasi ini menyebabkan pergolakan. Sistem baru penyelenggaraan haji ini masih akan dibahas bersama DPR. Pada penyelenggaraan haji sebelumnya, antrian jemaah tiap provinsi berbeda-beda. Berdasarkan informasi daftar tunggu di situs Haji Kementerian Agama, antrian paling lama dirasakan jemaah di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan yang mencapai 47 tahun. Sedangkan antrian paling cepat berada di Kabupaten Maluku Barat Daya selama 11 tahun. Ya, itu dia kan, biasanya banyak keluhan dari para orang tua kita begitu ya, kan biasanya pendaftaran haji itu kan usia-usia sudah di atas 40 tahun biasanya gitu ya, Via. Makanya dari dini ya. Itu dia, kalau seusia saya aja 30 tahun ini daftar dengan masa tunggu yang ada saat ini ya. Misalnya di Makassar misalnya 30-40 tahun gitu. Saya berangkat baru usia 70 tahun, Vi. Ya, itu lagi ya. Itu dia, apakah masih ada usia saya di sana? Itu dia kan. Coba kita dengarin ya bagaimana kemudian penyamarataan masa tunggu haji tahun 2025 hingga seterusnya. Kita simak. Nah, selama ini perhitungannya ditabrak sehingga semua daerah tuh bisa beda-beda. Ada daerah yang nunggu 40 tahun, ada yang 35 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 19 tahun. Nanti kalau kita pakai perhitungan sesuai dengan undang-undang, misalnya sesuai dengan daftar tunggu, maka semua daerah di Indonesia itu daftar tunggunya sekitar 26-27 tahun. Jadi dengan merujuk undang-undang kita harapkan tidak ada lagi provinsi yang nunggu sampai 40 tahun. Jadi paling lama harus sekitar 26-27 tahun. Kira-kira begitu. Itu dia. Oke, jadi seragam ya. Seragamnya batik ya. Bukan. Warnanya pink, rambutnya panjang. Itu yang saya tangkap sih tadi. Fokusnya kan ke depan, ke wamennya, Oh, iya, ke wamen. Iya, iya, oke. Mohon maaf, Pak. Karena kan memang tiap provinsi kan biasa beda-beda Ya, tuh kan. itu dia. Walaupun memang ada beberapa provinsi seperti misalnya di Jawa Barat ada yang 20 hingga 21 tahun, Ya. ada bahkan yang juga belasan tahun. Tapi kalau kita melihat bahkan ke Bantaeng itu sampai 48 tahun, Pi. Jadi ini sudahkah berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia? Kita sudah hadir di studio Mas Iksan Marsya, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh ya, Mas Iksan ya. Selamat pagi, Assalamualaikum, selamat pagi. Mas Iksan, salam kenal. Mas Arief, Ini pertama kali nih kita jumpa dengan juru bicara dari Kementerian Haji dan Umroh. Mas Iksan, sudahkah berkeadilan dari pernyataannya Wamen Haji tadi, Mas Dhanil Anzar Simanjuntak, diambil tengahnya itu ya, 26 tahun. Baik. Sudah cukup berkeadilan? Baik, tentu pertama kita merujuk kepada regulasi dan juga bagaimana narasi berkaitan dengan ketidakadilan proses berkaitan dengan alokasi kuota ini yang selama ini terjadi. Ini menjadi perhatian masyarakat dan kalau kita kembali merujuk kepada undang-undang termasuk di pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang kemarin juga direvisi, itu klausul berkaitan dengan pengaturan alokasi kuota jamaah di tiap provinsi itu masih sama. Yakni berdasarkan pertama kaitan dengan populasi umat muslim di antar provinsi dan juga proporsi berkaitan dengan masa tunggu. Jadi di sana kita melihat bagaimana menghadirkan skema yang berkeadilan tadi dan juga kepastian keberangkatan bagi jamaah haji. Maka tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh Bapak Dhanil Anzar, kami merumuskan mencoba mencari garis tengah dalam hitungan-hitungan berkaitan dengan pengaturan alokasi kuota jamaah haji yang saat ini kita masih sama ya dari tahun sebelumnya 221.000. Kalau yang misalnya di atas 30 tahun ya, tentu ya mereka akan menerima nih angka 26. Tapi bagi beberapa wilayah di tanah air yang belasan waktu antriannya. Ada kan Mas ya?
Ya ada. Tadi dia. seperti yang sebutkan di daerah Maluku. Misalnya. Tentu kembali lagi tadi apa yang ingin kita bangun berkaitan dengan pengaturan alokasi tadi adalah menghadirkan azas keadilan dan kepastian bagi jamaah kita. Tentu implikasinya ada yang terdampak positif berkaitan dengan penambahan kuota, artinya masa tunggu akan lebih cepat dan juga pengurangan kuota berdasarkan tadi masa tunggu ya. Itu dia kan seperti misalnya kalau di Maluku, mohon maaf nih Mas, karena banyak juga suara-suara yang kemudian waduh, yang tadinya kami hanya mungkin menunggu sekitar 16 hingga 18 tahun saja jadi 26. Ini betul, ini tentu ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita menghadirkan ke masyarakat, dan tentu kami meyakini masyarakat akan melihat, karena memang pertama berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan haji, kita akan menghadirkan tata kelola yang tentu lebih baik, yang taat azas, taat peraturan, taat regulasi. Karena ini semua tertuang dalam undang-undang bagaimana porsi pengaturan alokasi kuota jamaah haji kita. Apakah selama ini berarti tidak taat regulasi? Kami juga butuh penjelasan kan, mengapa kemudian seperti di Bantaeng itu bisa masa tunggunya hingga 48 tahun. Itu seperti apa memang prosesnya selama ini? Baik, pertama mungkin Mas Arief dulu ya, mungkin berkaitan dengan sesuai dengan peraturan. Regulasi karena memang konstitusi kita. Sejak 2022 memang dari Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan penilaian kinerja alokasi kuota ini pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kementerian Agama, memang ada catatan berkaitan dengan pengaturan alokasi agar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, yakni tadi berdasarkan proporsi populasi dan juga proporsi masa tunggu. Nah, makanya di sini kalau kita merujuk tadi kenapa ada muncul tadi Mbak Maria ada 40 tahun. Kalau ternyata bisa kok 26, kenapa jadi 48 tahun? Karena kita melihat di awal berdasarkan proporsi tadi jumlah populasi Muslim. Karena ada hitungan dulu 1:1000 berdasarkan kayak hitungan jumlah kota kita dengan populasi Muslim di daerah ataupun provinsi tertentu, misalnya Jawa Barat ada kita kemarin itu 38 ribuan. Karena jumlah umat muslimnya sekitar 38 juta di Jawa Barat. Nah, mungkin tadi di Bantaeng mungkin populasi muslimnya dengan perbandingan tadi. Jadi kita bisa melihat perbedaan-perbedaannya di sana. Namun yang menjadi titik kritis kita menghadirkan azas keadilannya dalam konteks pendaftar haji, karena ini tidak berbanding lurus Mas Hari, Mbak Maria, karena kalau kita merujuk kepada populasi, misalnya di Jawa Barat, misalnya di daerah-daerah yang populasi muslimnya besar, namun pendaftar haji tidak terlalu signifikan, berbeda dengan tadi populasi muslimnya juga misalnya tidak sebanyak yang tadi, cuma pendaftar hajinya besar. Tentu kalau bicara azas keadilan, tentu kita akan mendepankan pendaftar hajinya. Gitu. Ini insight aja buat pemirsa pagi ini ya, mungkin Mas Isam bisa dijelaskan juga. Maluku tadinya kan 17 tahun ya antriannya ya. Ya, kurang lebih. Kenapa 17 tahun? Mungkin kalimatnya penjelasannya seperti tadi mungkin dari hitungan populasi muslim dan juga pendaftar hajinya tadi. Pendaftaran hajinya besar dengan tapi populasinya terlakukannya. Nah, itulah ya kemudian ya. Betul. Ini akan berlaku hingga kapan ini? Tentu untuk prosesnya ini ya sudah kemarin kita sampaikan juga melalui DPR. Nanti tentu melalui persetujuan DPR juga kita berdiskusi menyampaikan bahwa ada mekanisme atau skema yang kita perlu merujuk kepada undang-undang. Targetnya? Tentu kalau misalnya dalam penyelenggaraan ke depan, karena tadi ya spirit kita tentu dalam proses penyelenggaraan haji 2026 dan seterusnya, karena tentu kita akan membawa kementerian baru ini pada jalurnya tentu sesuai dengan. Dan kita juga apresiasi juga ya buat Kementerian Haji dan Umroh ini yang juga melibatkan lembaga penegak hukum juga loh dalam menunjukkan transparansi ya. Pengelolaan tata kelola haji dan umrohnya. Mas Iksan, next time kita akan undang lagi dengan durasi yang mungkin lebih panjang karena kita baru saja diinfokan ini aktivitas di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur juga sudah hadir Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Iksan waktunya. Terima kasih banyak, salam sehat. Oke, kalau gitu kami tutup Apa Kabar Indonesia pagi hari ini, pemirsa. Saya Maria Segaf. Dan saya Arif Fadil. Saksikan kabar khusus peringatan ya Hari Kesehatan Pancasila sesaat lagi. Terima kasih. Sampai jumpa.